Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus sahabat Al-Kahfi 512 Desa Ngadiluih yang sangat kami banggakan. Yang paling utama, marilah pada puasa yang hampir setengah sudah kita dapat pada tahun 1442 Hijriah ini, marilah kita selalu tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah pada uswah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi syafaat besok di yaumul akhirat. Sahabat Al-Kahfi dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita luangkan waktu sebentar untuk menata hati, menata pikir, menata rasa, yang semuanya itu hanya bertujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan sedikit memberikan materi yang berkaitan dengan hati dan perasaan kita, yaitu masalah kebahagiaan hidup. Karena dalam setiap napas kita, setiap doa kita selalu meminta kepada Allah, yaitu kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pasti kita ucap setiap kita memohon kepada Allah Subhanahu. Dalam hal ini saya akan memberi materi rahasia atau kunci hidup bahagia itu ada 3. Dari 3-tiganya ini mudah kita ucapkan, mudah kita sampaikan, akan tetapi sangat sulit kita realisasikan. Apa itu? Yang pertama adalah bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur hari ini, jamaah sekalian? Tentunya sudah. Kalau kita tidak bersyukur, sangat rugi mestinya. Karena apa? Doa kita sebelum Ramadan, jamaah, kita mohon kepada Allah agar kita diberi umur panjang supaya bisa menemui Ramadan tahun ini. Dan ini Allah sudah kabulkan. Tahun ini kita bertemu Ramadan. Ini semua wajib dan harus kita syukur. Berbicara tentang syukur,
sangat panjang karena berhubungan dengan perasaan, sahabatku. Karena Allah sudah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah telah menciptakan kita dari perut seorang ibu. Itu dalam keadaan kita tidak tahu apapun, tidak tahu sesuatu hal apapun. Tetapi Allah telah memberikan kita pendengaran, Allah telah memberikan kita penglihatan, dan juga Allah telah memberikan hati kepada kita. Ini semua hanya satu tujuannya Allah adalah kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga para sahabat Al-Kahfi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, pandanglah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dan kekayaan, dan juga janganlah engkau pandang orang-orang yang berada di atasmu dalam hal urusan itu. Dengan demikian, hal itu akan membuat tidak meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam hal ini tentunya kita harus membuat greeting jurnal. Kita membuat greeting jurnal yang harus kita lakukan setiap hari. Bagaimana caranya? Supaya kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hati kita itu akan selalu bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manfaat syukur ini luar biasa. Yang pertama, Allah akan memberikan ridho kepada kita, dan untuk selalu memberikan tambah nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila Anda sekalian ini selalu bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan kepada kita semua. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi sudah jelas sekali apa itu manfaat syukur. Ini rahasia atau kunci hidup bahagia yang pertama. Rahasia yang kedua, Masyiral muslimin, terkhusus sahabat Al-Kahfi yang saya banggakan, adalah bersabar. Yang pertama syukur, yang kedua adalah sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walan nabluwannakum bisa'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian semua dalam rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, serta kelaparan. Serta sampaikanlah kepada Anda semuanya kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar.
Jadi Masyiral muslimin rahimakumullah, liku-liku kehidupan ini tentunya sangat beraneka ragam. Dan di dunia ini semuanya serba berpasang-pasangan. Ada baik, pasti ada buruk. Ada kemewahan, pasti ada kemiskinan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Bahkan ada kebaikan, pasti juga ada keburukan. Dan ini semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Jadi yang namanya ujian dari Allah itu tidak hanya hal-hal yang mempersulit saja, tetapi justru hal-hal yang mempermudah perjalanan hidup kita ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua kita harus pandai-pandai untuk menyikapinya. Karena apa? Jangan sampai kalau kita itu baru diuji dengan kesusahan sedikit saja, kita sudah merengek-rengek kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita diuji kenikmatan sedikit saja, kita sudah merasa bangga, merasa sombong, bahkan merasa itu semua adalah jerih payah daripada kita semua. Ini semua membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam hal ini menurut Islam itu dibagi menjadi 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Al-Kafi yang sangat kami banggakan dan semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung waktu sekiranya kurang mengizinkan dan tidak pantas kalau saya panjang lebarkan, sekaligus membuat penasaran sahabat semuanya. Next time akan saya lanjut materi saya pada episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.